Pagi Pak. Gimana kabar hari ini Pak Windy? Alhamdulillah baik, sehat. Hanya pagi hari ini beda dengan pagi-pagi biasanya. Apa yang buat beda? Saya kebetulan hari ini pakai jaket, mohon maaf Pak Ridwan. Oh iya. Karena memang beberapa hari ini cuaca sedang dingin kalau pagi-pagi, jadi saya harus pakai jaket. Luar biasa ya, karena mungkin cuaca fenomena matahari itu ya. Iya betul. Baik Pak Windy, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk berbicara atau berbincang dengan saya terkait dengan observasi akademik. Sebelumnya Pak Windy mengajar apa Pak Windy? Saya kebetulan di SMA Negeri 1 Celes ini sesuai dengan ijazah ya, itu lulusan S1, itu kemudian diamanatkan untuk mengajar sejarah. Jadi membahas masa lalu ya. Ya, kurang begitulah masa lalu, tapi ya kita jadikan masa lalu itu sebagai pijakan untuk di masa depan. Betul sekali, sebagai landasan. Ya. Baik, Pak Windy, sebelum kita nanti melakukan supervisi akademik, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Pak Windy capai apa kira-kira Pak Windy? Berbicara soal tujuan pembelajarannya. Nah, pada hari ini kan kita disibukkan dengan pembuatan perangkat pembelajaran, karena kita ketahui bahwa hari ini masih masa dimana awal-awal anak-anak sekolah ini masuk. Jadi sesuai dengan capaian pembelajaran yang ada di mata pelajaran sejarah, yang TP-nya itu ini adalah materi dasar di kelas 10 berkaitan dengan konsep dasar ilmu sejarah. Jadi di konsep dasar ilmu sejarah ini, di mana peserta didik ini memiliki indikator keberhasilan terhadap tujuan pembelajaran tadi. Mereka dapat mengetahui pengertian ilmu sejarah yang mungkin nanti akan saya sampaikan di kelas. Baik, berarti tujuan pembelajaran pasti di pelajaran sejarah hari ini konsep dari ilmu sejarah. Iya. Nah, untuk indikatornya sendiri Pak Windy, indikator yang ingin dicapai di pembelajaran sejarah tadi, apa kira-kira seperti itu? Karena memang di sini itu di dalam perangkat pembelajaran yang kemudian saya buat di awal-awal pembelajaran ini lebih kepada bagaimana si peserta didik itu mengetahui jauh lebih mengetahui jauh tentang apa itu sejarah gitu kan, kemudian mengapa kita penting belajar terhadap sejarah dan bagaimana guna dari belajar sejarah untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian menyampaikan dengan pertanyaan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ridwan dalam tujuan pembelajaran konsep dasar ilmu sejarah ini, saya akan mengedepankan pembelajaran secara teknologi, berbasis teknologi, agar dimana siswa atau peserta didik ini juga mengetahui betul apa yang berkaitan dengan sejarah yang tadi mungkin oleh Pak Edi disinggung bahwa sejarah ini kita belajar soal masa lalu ya. Nah, sementara kan jika kita berpikir bahwa dalam memori seseorang manusia, masa lalu ini kadang-kadang ada yang mungkin diingat, ada yang tidak. Apalagi berkaitan dengan sejarah-sejarah gitu kan. Makanya saya selalu bilang kepada siswa bahwa ketika memang kalian tahu terhadap diri kalian dari mulai lahir sampai dengan dewasa, maka kalian sudah paham terkait dengan konsep sejarah itu sendiri gitu. Nah, kemudian menyambung ke berbasis teknologi. Kalau sejarah ini begini Pak, kalau misalkan saya menjelaskan secara lisan, mungkin jangankan siswa, Pak juga bingung. Ya pasti. Pastinya gitu. Apa sih itu sejarah? Masa lalu gitu kan, ngapain dipelajari? Tapi kenapa akhirnya saya mengambil pengembangan teknologi agar imajinatif siswa ini
itu dapat mengetahui oh ternyata beginilah sejarah awal mulanya terbentuk bumi, kemudian bagaimana manusia ada itu, kemudian pemecahan dari sejarah itu sendiri itu menurut para ahli. Kemudian juga kan ada yang dikatakan di materi tujuan pembelajaran konsep dasar sejarah ini ada sejarah sebagai ilmu gitu kan, kemudian ada sejarah sebagai kisah, peristiwa dan seni. Dan kalau misalkan saya boleh nih statement gitu bahwa sejarah ini adalah kiblat dari ilmu-ilmu mata pelajaran lain gitu setelah itu. Karena misalkan jatuh ini ngajar apa? Biologi kan? Biologi. Nah, mengajar biologi. Kalau misalkan berbicara biologi sebelum kita mengetahui isi organ-organ tubuh manusia, kan kita berbicara sejarah dulu. Awal mula manusia itu ada. Nah, itu yang maksud saya tuh sebagai kiblat. Jadi lebih penekanan kepada indikator pencapaian itu berbasis teknologi. Baik, itu berarti Komedi di bidang studi sejarah, jadi memiliki indikator atau penggunaan ya betul. Tipek penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran agar tadi itu bisa membuka imajinasi siswa. Baik, selanjutnya Pak Budi, sebelum kita lanjut, kira-kira di siswa sendiri ada fokus pengembangannya tidak di siswanya? Ada. Di kita ini kan di kurikulum Merdeka ini banyak sekali targetannya. Seperti misalkan ada pola pembelajaran yang diharapkan oleh kita sebagai guru kepada siswa bahwa tipe-tipe siswa mengerti terhadap apa yang kita ajarkan itu seperti estetik, kemudian audio visual, gitu kan, diferensiasi. Nah, hal itu juga kan kita tidak luput dari persoalan pembelajaran diferensiasi, yang mana hal-hal tadi yang saya maksud itu harus diterapkan kepada siswa. Nah, maka sangat tepat sekali mungkin bagaimana penggunaan teknologi tadi. Contoh misalkan sekarang ini kan kita itu sebagai guru itu sebetulnya 11-12 dengan siswa. Jangan sampai kita ada di angka 11-nya. Nah, maksud saya dalam penggunaan teknologi siswa juga kan sudah bisa menggunakan ini laptop gitu kan, kemudian bisa lebih dari kita. Nah, gitu. Kemudian informasi-informasi yang bisa mereka dapatkan juga sangat mudah dengan gadget yang mereka pegang. Nah, maka selain daripada saya mencoba merangsang dengan contoh misalkan menampilkan sebuah video tentang para ahli yang mengungkapkan tentang pengertian sejarah apa, mereka juga saya minta untuk mencari gitu kan, siapa saja sih tokoh-tokoh yang kemudian mengemukakan pendapat tentang pengertian sejarah itu sendiri. Nah, artinya gadget ketika mereka dibawa ke sekolah ini juga kan berfungsi. Dalam arti berfungsi ini tentu ada batasan-batasannya, yaitu difungsikan untuk dimana ketika memang seseorang guru membutuhkan gadget itu sendiri untuk digunakan di dalam pembelajaran. Baik, sangat luar biasa sekali. Jadi, nah itu tadi mungkin fokus Pak Windy pada pembelajaran berdifferensiasi. Nah, sekarang kira-kira di materi Pak Windy itu yang sering siswa mengalami kesulitan itu di materi apa Pak Windy biasanya? Ya. Di materi gini, kalau berbicara sejarah saya selalu menekankan kepada peserta didik, coba kalian itu jangan fokus kepada pola pembelajaran yang sifatnya menghafal. Karena saya juga jujur Pak, kalau berbicara sejarah menghafal agak kurang gitu kan. Tapi kalau misalkan kita memahami tentang apa itu pengertian sejarah, kemudian tadi pengertian sejarah menurut para ahli, itu sangat mampu untuk dikuasai. Jadi kuncinya itu memahami. Nah, kesulitan siswa itu tadi terfokus pada menghafal, mereka tidak mau mencoba memahami, sehingga materi-materi yang kemudian saya sampaikan agak kurang gitu dimengerti oleh siswa, terutama tadi
tokoh-tokoh yang mengemukakan tentang para ahli. Kan ada nama-namanya tuh. Kalau mereka menghafal mungkin kan agak lupa gitu kan, kemudian tidak begitu semua tokoh para ahli ini mereka tahu gitu. Tapi kalau mereka memahami, ketika saya katakan sejarah ini adalah masa lalu, itu tokohnya siapa contohnya gitu kan. Kalau mereka fokus memahami pasti akan tahu. Nah, mungkin situ. Baik, berarti kesulitan siswa itu lebih ke memahami memahami materi yang konseptual ya. Betul. Yang memang membutuhkan imajinasi yang kompleks. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, Pak Windy, kira-kira strategi yang bagaimana yang akan Pak Windy buat untuk mengatasi masalah tadi? Ya. Strategi ya. Kalau saya sih lebih kepada bagaimana peserta didik atau siswa ini merasa nyaman di pembelajaran saya. Karena mungkin pembelajaran sejarah itu hal yang sangat sulit untuk diterima oleh siswa. Makanya saya menggunakan pola-pola yang tidak biasa mungkin dengan guru-guru lain yang fokus belajar itu di kelas gitu. Karena memang imajinasi ini dekat dengan alam gitu kan, maka saya mencoba pembelajaran ini kadang-kadang membawa mereka di luar kelas agar suasana alam ini bisa membangkitkan daya imajinatif mereka, yang kemudian ketika saya menanyakan tentang materi-materi yang sebelumnya sudah saya ajarkan, misalkan siapa yang tahu muka atau wajah Herodotus gitu kan. Kemudian mereka gambarkan Herodotus itu mukanya begini-begini, kemudian asalnya begini-begini, riwayatnya begini-begini. Itu kan soal imajinasi tadi. Mungkin itulah strateginya. Jadi selain daripada kalau di kelas kan mungkin saya tadi itu berbasis teknologi memunculkan video, foto, kemudian kisah-kisah masa lalu. Kalau di kelas kan rasanya bosan kalau berbicara soal imajinasi. Tapi dengan gaya itulah kemudian saya bawa agar mereka bisa bermain dan memecahkan suatu masalah tentang pertanyaan apa yang saya tanyakan tadi. Barangkali itu. Baik, berarti strategi Pak Windy di kelas itu membuat kelas itu merasa nyaman dulu buat. Iya, betul, nyaman dulu. Pas itu saat lewat model pembelajaran, betul. permainan dan lain sebagainya. Berarti yang kalau sudah nyaman berarti anak-anak itu gampang untuk menyerap. Iya, betul. Baik, Pak Windy, nanti saya akan masuk ke kelas Pak Windy sebagai supervisor dan mengobservasi berjalannya pembelajaran Pak Windy. Nanti ada catatan-catatan kecil lah buat Pak Windy sebagai refleksi kita, refleksi Pak Windy dalam pembelajaran. Itu kira-kira kita mau mengadakan observasi ini kapan, di kelas mana Pak? Saya juga belum tahu ya, karena hari ini kan agendanya kita rapat nih, pembagian tugas mengajar. Jadi apakah mungkin saya mengajar di kelas 10 atau tidak, karena tadi yang saya sampaikan kan materi kelas 10. Mungkin nanti akan saya kabari lah setelah rapat nanti hari ini akan. Ya paling begitu Pak. Baik, nanti berkabar saja hasil dari percakapan kali ini terus kita buktikan di kelas. Nanti saya tunggu kabarnya. Terima kasih untuk hari ini Pak Windy waktunya. Mohon mengganggu kesibukannya. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sebelum kita memulai mata pelajaran sejarah hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Maka silakan yang memimpin doa kelasnya. Baik, sebelum belajar mari berdoa. Doa dimulai. Depan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ini akan berbeda materinya dengan apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Juni, yang dimana mengampu mata pelajaran sejarah wajib.
untuk sejarah lanjut, materi-materi yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan dunia-dunia yang dimana peristiwa sejarah itu tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan seluruh dunia. Kemudian ke wilayah timur untuk mengetahui bagaimana sejarah-sejarah yang terjadi di luar negara kita. Nah, sementara nanti Ibu Dini itu akan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Nah, itu perbedaannya. Dan untuk pertemuan ya kan hanya negara kita dulu itu menjadi bagian daripada negara yang terlibat, yang dilibatkan dalam Perang Dunia I, Perang Dunia II sampai terakhir itu Perang Dingin. Nah, jadi sebelum ada Perang Dingin, bolehlah kita sebut Perang Dingin ini adalah perang ketiga. Tetapi dalam Perang Dingin ini, sehingga ini akan menyebabkan korban, yaitu pasukan-pasukan yang di antara berbagai negara yang mendukung antara negara yang sedang berperang di Perang Dunia I ataupun II, di mana negara itu hancur, bukan hanya dari sektor pendidikannya saja, tetapi dari ekonominya, politiknya juga, sistem pemerintahannya hancur. Karena semua hal dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II ini itu dikuras habis. Suara bom yang jatuh. Nah, tetapi dalam Perang Dingin yang melainkan perang teknologi. Perang Dingin itu adalah perang teknologi, yang dimana Amerika dengan Rusia atau Uni Soviet dulunya itu ini adalah musuh bebuyutan sebetulnya. Oke, baik anak-anakku kelas 12 3, terima kasih atas pertemuan kali ini. Mungkin sebelum saya menutup pertemuan kali ini, ada yang mau mengambil kesimpulan dari apa yang tadi sudah saya jelaskan? Ya, silakan. Apa kesimpulan materi hari ini? Jadi pertempuran Perang Dunia I dan II diawali oleh Amerika dan Rusia. Terus Satu. Baik, terima kasih atas pertemuan kali ini. Nanti kita berjumpa lagi di jadwal berikutnya atau di hari berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini nama saya Muhammad Ridwan, CGP angkatan 10, dan saya di sini bersama pengajar praktik saya Ibu Dika Herawati dan Pak Windy Aris Rusdiana selaku pemangku pelajaran sejarah. Pada sesi kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Pak Windy, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik. Sebelumnya kita sudah melaksanakan observasi Pak Windy ya di minggu sebelumnya, di minggu kemarin, tepatnya di hari Selasa. Nah, sekarang kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Sebelumnya tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Windy di kegiatan pembelajaran kemarin apa Pak Windy? Di dalam pembelajaran kemarin ya, di praobservasi kita kan kemarin ngobrol persoalan di mana saya mengajar mata pelajaran sejarah, di kelas 10. Jadi tujuan pembelajaran yang ada di kelas 10 ini karena memang baru awal kita masuk di pembelajaran, maka sesuai dengan modul yang ada kita memakai tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan konsep dasar pengertian sejarah, yang kemudian ini menjadi sebuah dasar materi yang nanti akan bukan nanti lagi, yang sudah saya sampaikan kepada siswa-siswi kelas 10 khususnya.
Baik. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, pas kegiatan pembelajaran ada kendala yang dihadapi Banyak di kelas. banyak sekali berkaitan dengan sejarah. Memang agak sulit ya memberikan pemahaman kepada siswa-siswi di kelas 10, apalagi kan mereka baru masuk. Kendala yang lebih saya alami ketika mengajar berkaitan dengan TP konsep dasar ilmu sejarah ini, di mana adanya kekurangan komunikasi di antara sesama peserta didik yang mungkin sulit untuk jauh lebih memahami apa itu berkaitan dengan pengertian sejarah gitu. Nah, pada proses pembelajaran kemarin, hal baik apa yang sudah Pak Windy rasakan atau sudah dicapai? Nah, mengacu kepada permasalahan yang kemarin dialami tentang komunikasi di dalam beberapa peserta didik, maka hal yang saya coba sesuai dengan rancangan pembelajaran ini mencoba pola-pola diskusi ya berkaitan dengan materi yang saya sampaikan, agar di diskusi ini komunikasi yang kemudian mereka lakukan dari si siswa yang sedang berdiskusi dengan peserta audiensnya itu ada feedback, itu ada timbal balik. Nah, sehingga ada yang kemudian menjelaskan dari kelompok diskusi, kemudian ada yang bertanya. Nah, kemudian kan itu komunikasi yang selanjutnya berjalan. Berarti sudah lumayan berjalan ya, sesuai Lumayan berjalan komunikasinya tentunya. Ya. Nah, di sisi tadi ada hal baik, nah ada hal yang perlu diperbaiki. Jelas. Banyak sekali hal yang perlu diperbaiki selama saya menerapkan metode diskusi khususnya di materi mata pelajaran sejarah di kelas 10 itu. Mungkin salah satunya di mana siswa itu harus lebih diberikan tentang eksplorasi pemahaman sejarah itu, sehingga ketika mereka diberikan sebuah materi berkaitan dengan sejarah oleh saya, mereka sudah paham itu. Nah, kemudian untuk perbaikan pada diri saya, mungkin ketika sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas, saya melihat terlebih dulu karakteristik dari peserta didik ini seperti apa gitu. Karena kita sadari bersama mungkin bahwa siswa itu kan pola pembelajarannya beda-beda ya. Ada yang audio visual gitu kan, ada yang mungkin hanya ya estetik dan lain sebagainya. Jadi itulah ya rancangan-rancangan awal sebagai observasi kita untuk melihat bagaimana karakteristik pola pembelajaran yang dimiliki oleh setiap individu peserta didik itu. Baik, Pak Windy. Nah, untuk mengantisipasi atau memperbaiki kekurangan tadi, itu caranya seperti apa, Pak? Rencana Bapak? Nah, dengan hal-hal yang tadi saya kemukakan, saya coba terlebih dulu komunikasi lah, salah satunya dengan rekan sejawat, rekan PII, ataupun dengan guru-guru senior yang lain, yang mudah-mudahan itu masukan-masukan ketika saya berkomunikasi, nanya bagaimana nih solusi untuk mengatasi sebuah situasi peserta didik yang tadi saya jelaskan itu. Dan alhamdulillah memang responsif dari rekan sejawat ataupun guru-guru senior di sekolah ini sangat baik, memberikan masukan harus begini. Dan alhamdulillah semakin kesini ketika saya menerapkan pembelajaran di kelas 10 khususnya, ada treatment perbaikan entah di diri saya sendiri ataupun pola yang kemudian saya terapkan kepada peserta didik barangkali. Baik, luar biasa ya, berarti Pak Windy melakukan kolaborasi dengan guru lain termasuk sejawat. Tentunya hal itu sangat penting sekali Pak Windy, karena kadang-kadang untuk memperbaiki diri itu perlu adanya refleksi dari orang lain. Nah, untuk rencana tindak lanjut ke depan Pak Windy terkait hasil observasi yang kita lakukan, apa Pak Windy?
Rencana tindak lanjut sih jelas tentu ya. Tadi masukan-masukan dari rekan sejawat itu menjadi rancangan utama saya. Kemudian tadi juga yang sudah saya jelaskan berkaitan dengan bagaimana mengetahui karakteristik dari peserta didik, sehingga sebelum masuk kelas itu dulu tuh yang kemudian dipahami gitu tuh. Baik, berarti hasilnya itu ditindaklanjuti dalam mungkin aksi yang lebih Ya, baik aksi lagi yang ya, dengan mencari referensi dan lain sebagainya. Apa yang Pak Windy rasakan ketika kegiatan observasi kemarin, Pak Windy, yang dirasakan itu apakah tegang atau seperti apa? Ya tegang sih, ya namanya juga manusiawi ya, pasti tegang gitu kan. Cuman kan karena memang kita sebagai guru di lain sisi tugas dari para PAI kan di sekolah kita suka ada supervisi ya. Jadi insya Allah itu sedikit demi sedikit sudah terlatih. Jadi perasaan tegang itu pasti ada. Cuman kan bagaimana caranya kita itu terus memperbaiki diri gitu kan, untuk bisa menciptakan pola pembelajaran di kelas yang begitu baik lah menurut kita. Baik ya, luar biasa. Nah sekarang mungkin catatan dari saya, Pak Windy menyimpulkan hasil kemarin pas observasi yang saya sebagai observernya dan atau coachingnya Pak Windy ya, saya sebagai coachnya. Nah ini ketika observasi kemarin masih belum adanya kolaborasi ya antara model pembelajaran itu. Mungkin bisa kalau ini ada model diskusi metode diskusi dikolaborasikan dengan misalkan pembelajaran berbasis masalah project gitu ya, project based learning gitu. Nah, itu mungkin masukan dari saya. Selebihnya sudah luar biasa. Runtutan dari RPP-nya sudah ada semua, dari pembukaan, inti sampai dengan closingnya tentunya. Nah mungkin itu proses coaching kita di sesi pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih Pak Windy dan Ibu yang sudah membersamai. Semoga apa yang kita lakukan di proses coaching ini memberikan hal baik tentunya untuk perbaikan kita ke depannya. Khususnya buat saya pribadi dan mungkin dengan rekan sejawat juga bisa saling membantu. Itu saja sesi kita di pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.